Mungkin udah pada bosan juga ya. Banyak kali nanyanya si Grace ini tapi nggak gini, Mbak Grace, apa sih yang menjadi ganjalan Anda sehingga berat untuk memeluk Islam? Bukan berat, Bang. Sebenarnya tidak berat. Masih mau belajar. Masih mau belajar. Oh iya. Banyak pertimbangan. Pertimbangannya itu banyak. Ada keluarga, apa tanggapan keluarga terhadap diri saya gitu kan. Banyak, Bang. Nggak gampang. Cuman kan sebelum untuk benar-benar menerapkan atau memberitakan ke mereka itu, Grace udah ada bekal. Jadi itu tidak segampang itu semua, Bang. Gitu ceritanya. Bukannya tidak gampang. Cuman kan nanti untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan mereka itu, jadi saya sudah ada bekal, udah ada persiapan gitu. Kenapa dan kenapa, kan pasti pada bertanya kenapa gitu kan. Jadi kan adalah bekalku untuk menjelaskan ke mereka, ini loh yang benarnya, ini loh ini gitu kan. Jadi kan perlu dulu Grace tuh belajar gitu ceritanya. Ya betul. Belajar penting. Iya, itu makanya tadi Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat diskusiku yang berbahagia, semoga dalam keadaan baik, selalu sehat, penuh berkah selalu dalam ridhonya Allah Ta'ala. Di kesempatan ini, mari kita simak diskusi lintas agama yang dilaksanakan oleh Apologet Islam Indonesia yang dipimpin oleh Bang Juma, Bang Handi, dan rekan debater lainnya yang tergabung dalam Mujahid Debater Islam dalam Apologet Islam Indonesia yang menyajikan debat yang begitu menarik, diskusi yang penuh berisi, penuh literasi yang mencerahkan menuju jalan kebenaran yang sesungguhnya untuk menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam pengabdian kehidupan ini. Ayo langsung saja kita simak diskusinya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tanyanya si Grace ini tapi nggak gini, Mbak Grace, apa sih yang menjadi ganjalan Anda sehingga berat untuk memeluk Islam? Bukan berat, Bang. Sebenarnya tidak berat. Masih mau belajar. Masih mau belajar. Oh iya. Banyak pertimbangan. Pertimbangannya itu banyak. Ada keluarga, apa tanggapan keluarga terhadap diri saya gitu kan. Banyak, Bang. Nggak gampang. Cuman kan sebelum untuk benar-benar menerapkan atau memberitakan ke mereka itu, Grace udah ada bekal. Jadi itu tidak segampang itu semua, Bang. Gitu ceritanya. Bukannya tidak gampang. Cuman kan nanti untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan mereka itu, jadi saya sudah ada bekal, udah ada persiapan gitu. Kenapa dan kenapa, kan pasti pada bertanya kenapa gitu kan. Jadi kan adalah bekalku untuk menjelaskan ke mereka, ini loh yang benarnya, ini loh ini gitu kan. Jadi kan perlu dulu Grace tuh belajar gitu ceritanya. Ya betul. Belajar penting. Iya, itu makanya tadi Bang Juma masih banyak nanya. Ya mungkin cukuplah dulu sampai di sini kan. Nanti kalau ada Grace tanyakan lagi kapan Grace balik, mungkin Grace juga bakal mengumpulkan beberapa pertanyaan lagi gitu. Iya. Iya, baik. Tapi untuk hari ini makasih buat pencerahannya Bang Juma. Sedikit Grace juga bisa mengikuti, bisa ngerti gitu kan. Iya, betul. Ya kalau ada yang lain mau bertanya, dipersilakan. Tapi untuk Mbak Grace, ya. Mbak Grace coba bertanya tentang Islam ke Gurunda coba. Satu aja pertanyaan. Sebenarnya mau bertanya dan sudah mendapat Silakan. jawabannya. Cuman kan takutnya mungkin itu cuman pertanyaan sepele ya. Gak apa-apa, ditanya aja itu daripada jadi ganjalan. Sebenarnya ada satu Bang Juma. Ya, silakan. Iya. Allah itu kenapa ya nggak berwujud ya? Allah itu wujud itu berasal dari bahasa Arab. Jadi
Wujud bahasa Arab artinya ada. Kemudian adanya Allah itu bisa dipahami oleh orang yang berakal. Sekarang begini, batok kepala Anda, saudariku Grace, bagian belakang antara kuping belakang dan kuping kiri dan kanan, apakah ada? Batok kepala Anda bagian belakang itu apakah ada? Coba Anda, dari mana Anda bisa tahu kalau itu ada? Dengan menyentuhnya. Menyentuhnya. Nah, artinya mata ini bukan satu-satunya panca indera yang kita gunakan untuk mengetahui sesuatu itu ada atau tidak ada, betul? Betul. Al-Quran mengatakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku akan memperlihatkan kepada mereka manusia tanda-tanda kebesaranku, tanda-tanda keberadaanku di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Jadi ketika kemudian Allah tidak memperlihatkan wujudnya, bukan berarti Allah itu tak ada. Ada banyak hal dalam kehidupan kita sehari-hari yang tak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan kehadirannya. Contoh, rasa manis. Ada yang bisa melihat rasa manis itu? Tidak ada. Bisa enggak rasa manis itu kita rasa? Bisa. Dilihat boleh enggak? Enggak bisa. Pahit, rasa sakit, ada enggak yang bisa melihat rasa sakit? Tak ada. Tapi merasakannya ada enggak? Ada. Tiap hari kita rasakan sakit, sakit gigi, sakit hati, sakit dompet, banyak. Nah, sekarang ternyata rasa itu bisa menjadi alat deteksi sesuatu itu ada. Sekarang kita rasa-rasa nih. Contoh, ketika Al-Quran mengatakan, aku memberikan simbol, memberikan tanda-tanda kehadiranku pada diri manusia. Contoh, kira-kira yang menghentikan laju pertumbuhan gigi saudara Grace sehingga dia tidak laju bertumbuh seperti rambutnya, itu siapa? Mbak Grace sendiri kah yang menahan giginya supaya tidak tumbuh seperti rambut, memanjang dia? Atau siapa yang menahannya? Ibu kah atau kakeknya? Atau pernah menerima mantra-mantra supaya giginya nggak bertumbuh seperti rambut? Gimana, saudariku Grace? Coba Anda rasa-rasa yang menahan gigi Anda tidak bertumbuh seperti rambut panjangnya itu siapa? Atau coba Anda rasa-rasa kenapa Anda sebagai manusia dewasa tidak berkumis layaknya Bang Suma? Kira-kira yang menahan laju pertumbuhan kumisnya sehingga tidak bertumbuh itu siapa? Anda? Bukan. Lalu siapa? Ya pastinya dari Allah juga ya kan. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Bagi orang yang berakal tidak butuh melihatku, dia hanya butuh akalnya untuk merasakan bahwa aku ada. Bahkan Al-Quran mengatakan dalam surah Qaf ayat 16, apa kata Allah? Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh aku telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan aku lebih dekat kepada manusia itu daripada manusia itu terhadap urat lehernya sendiri. Allah mengatakan aku lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu kepada urat lehernya. Mari kita buktikan. Kalau kita bertanya nih kepada saudara Grace, apakah saudara Grace itu tahu roh
yang Anda adalah Anda. Roh yang adalah Anda. Yang Anda temanin duduk, baring, berdiri, berjalan, tertawa, sedih, merasa puas, merasa kecewa. Itu ada unsur roh. Di mana roh itu adalah setitik dari cahaya ilahi yang Allah, yang Tuhan pencipta langit dan bumi titipkan pada manusia yang berakal ini. Pertanyaan saya, adakah saudari tahu makhluk roh yang ada pada diri saudara? Anda tiap hari bersihkan gigi, rapikan wajah, mempercantik kulit, jari-jarinya dikasih parfum segala macam. Tapi apakah Anda sadar tentang apa yang Anda lakukan itu adalah efek dari reaksi makhluk imaterial yang disebut roh yang ada pada diri saudara? Apakah Anda tahu roh itu seperti apa? Enggak. Nah, kok enggak? Padahal sudah berpuluh tahun hidup dengan rohnya sendiri, yang dipakai berbicara, yang dipakai berpikir, yang dipakai merasakan lapar, haus, tapi kok enggak tahu. Itulah yang Allah katakan, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kita dengan kita itu nggak ada batasan. Yang tahu tentang grace adalah grace. Yang paham tentang grace adalah grace. Yang tahu kesedihan grace adalah grace itu sendiri. Tetapi coba tanya grace, tak bisikin, kamu kenal dirimu? Kenal dong. Ada berapa urat saraf yang ada di sebelah kiri yang berhubungan dengan ginjal, dengan tulang rusuk, yang kemudian melingkar sampai tulang belikat, tembus ke bagian pundak sebelah kanan? Ada berapa? Nggak tahu Bang Suma. Subhanallah. Masya Allah. Masya Allah. Inilah yang Tuhanku sampaikan. Gak perlu kau mencariku. Gak perlu. Apa tujuanmu mencariku? Tugasmu hanya beribadah. Sebab aku mendengarkan setiap bisikan hatimu. Ketika engkau meminta kepada manusia yang engkau anggap Tuhan, wahai Tuhanku yang adalah anak Maria, berikan kepadaku kesehatan. Tuhan yang kau seru itu tidak mendengarnya. Aku yang mendengarmu. Annallaha sami. Aku Allah itu maha mendengarkan. Aku mendengarkan bisikan kalbumu. Apa yang terlontar dalam hatimu, dalam pikiranmu, aku dengarkan. Jadi aku tak perlu datang karena aku maha tahu. Aku tidak perlu datang karena aku maha melihat. Aku tidak perlu turun ke bumi karena aku maha mendengarkan. Untuk apa aku turun menjadi makhluk? Sementara semua kebutuhanmu aku penuhi. Semua keinginanmu aku berikan. Apa yang menjadi kemaslahatan hidupmu aku penuhi semuanya. Tugasmu hanya beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku tidak menciptakanmu selain untuk beribadah kepada aku. Bukan untuk mempelototi aku, bukan untuk melihat aku, enggak. Kamu pandang alam semesta ini, bahkan kau bercermin melihat dirimu, kau pikirkan dirimu sendiri. Engkau sebenarnya telah menemukan aku. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Aku menciptakanmu dan mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jadi aku tidak perlu datang. Selayaknya Tuhan-Tuhan selain daripada aku yang engkau sembah, dia harus datang. Bahkan untuk mengetahui musim buah arak saja dia nggak tahu. Disebabkan karena memang dia bukan Tuhan. Dia bukan sainganku. Dia ciptaanku. Dia hambaku yang kau lantik menjadi Tuhan menggantikan aku.
Di mana akalmu kau simpan? Ketika kau menatap wajahmu, kau melihat foto-foto gambarmu, dulu kau seenggo bayi, kemudian menjadi anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, sekarang tambun menjadi wanita yang cantik. Dari mana kau dapatkan hidungmu itu? Siapa yang mengatur pergerakan nadimu? Siapa yang mengatur kemudian ritme suaramu? Siapa yang mengajarkan kamu kemudian itu semua? Aku. Tapi kenapa engkau membelakangiku? Kamu mengatakan aku tak ada karena kau tak mampu menatapku. Bisakah kau menatap akalmu? Bolehkah kau mengatakan kau tidak punya akal disebabkan kamu tak mampu melihat akalmu? Sedangkan dengan akalmu kau mampu menaikkan, menerbangkan besi yang bertonton beratnya. Engkau mampu memperjalankan benda-benda yang tak bernapas, yang tak berruh dengan akalmu. Tetapi kau tak mampu melihat akal itu. Akalmu saja kau tak mampu melihatnya. Bagaimana aku yang maha besar? Nah, itu jawaban Al-Quranul Karim. Sehingga Al-Quran mengatakan bahwa umat Islam hanya diberi tugas kemudian untuk memberi peringatan. Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Tuhan tersebut. Jadi di Islam itu, saudari Grace, karena sadar bahwa hatinya senantiasa dilihat oleh Allah, ungkapan-ungkapan, bisikan-bisikan kalbunya senantiasa dilihat oleh Allah, dan disadari sepenuh hati oleh umat Islam, maka hati umat Islam itu kecenderungannya jarang yang munafik. Orang yang beriman, saudara Grace, jangankan mereka kemudian bermaksiat, mereka bersetubuh dengan pasangan mereka saja, kalau mereka benar-benar orang yang beriman dan takwa dan takut kepada Allah, mereka tidak bugil, mereka tidak mau dilihat oleh malaikat, mereka tidak mau dilihat langsung. Meskipun Allah Maha melihat, mereka kemudian melakukan kewajiban suami istri masih di bawah selimut. Itu orang yang sangat berhati-hati. Orang yang beriman dengan makrifat yang sempurna, ketika mereka mandi, mereka nggak pernah telanjang. Kenapa? Mereka malu. Karena mereka tahu Allah sebahan mereka maha melihat. Maka mereka mandi masih menggunakan kain. Sementara orang yang tidak beriman, jangankan dalam keadaan seorang diri, justru mereka berkongko-kongko dengan orang-orang lain yang ada di sekelilingnya, yang dibawa kuasanya untuk bermaksiat, melancarkan aksi maksiat berjamaah, korupsi berjamaah, mencuri berjamaah, dikarenakan tak ada malu, karena mereka tak menyadari bahwa Tuhan itu maha melihat. Orang yang menyadari bahwa bisikan-bisikan hati ini dibaca dan diketahui oleh Allah Tuhannya, mereka tidak akan punya niat busuk, mereka tidak punya rencana-rencana jahat kepada saudara-saudaranya. Dan orang yang cenderung menyadari bahwa makrifat itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam konsep ibadah, dalam konsep penghambaan kepada Tuhan, mereka akan senantiasa menjadi hamba yang pemaaf. Kenapa orang itu jadi pemaaf? Karena hatinya selalu dia jaga. Dia tidak ingin ada irama dendam dalam hatinya. Dia tidak ingin ada gelombang kata-kata dalam kalbunya yang kemudian bisa menyakiti dirinya dan orang lain. Itu orang yang baik, itu orang yang suci, orang yang menyadari bahwa Allah senantiasa melihat hatinya ketika berbicara. Bisikan hatinya senantiasa didengarkan oleh Allah, maka yang ada dalam hatinya hanya perkataan-perkataan yang baik. Jadi kasih yang sempurna adalah kasih yang bersumber dari hati. Hati yang sempurna adalah hati yang menyadari dengan akalnya bahwa apapun bisikan hatiku dibaca dan didengarkan oleh Tuhanku. Anallaha sami, pencipta langit dan bumi, Allah maha mendengarkan. Jadi itu tadi, ketika Anda bertanya,
Kenapa Tuhannya umat Islam bisa dilihat? Segala sesuatu yang dilihat itu adalah makhluk. Di alam ini ya, segala sesuatu yang dapat dilihat itu pasti makhluk. Makanya dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, Keluaran 33 nomor 20, dan juga di dalam Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7:22, tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Ketika Anda memejamkan mata, mengambil pulpen, mengambil kertas putih, lalu Anda mencoba untuk menggoreskan wujud Tuhan. Anda tutup mata, Anda goyang-goyangkan pulpen itu, oh inilah wujud Tuhan. Anda goyangkan, goyang terus. Karena tidak mungkin Anda ingin menyerupakan goresan tangan Anda dengan makhluk yang ada. Seperti sapi, kambing, rumah, gedung, jalan. Tidak mungkin. Maka Anda mencari gambar yang tidak serupa dengan apapun. Anda coret terus. Setelah Anda buka mata, ternyata Anda buka mata Anda, ingin melihat bentuk Tuhan yang Anda gambarkan. Ternyata yang ada di atas kertas adalah gambar benang kusut. Apakah Tuhan segambar dengan benang kusut? Tidak mungkin. Laisa kamitslihi syai'. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan apapun. Maka cukup kita sadar Tuhan maha melihat kita. Tidak perlu kita yang melihat Tuhan. Toh alam semesta ini sudah ada. Maka Allah mengatakan, aku menampakkan kebesaranku di segala penjuru. Jadi tidak perlu kita mencari Tuhan. Karena Tuhan ada memenuhi segala penjuru. Kita duduk, Tuhan ada. Kita baring, Tuhan ada. Tidak ada yang lolos dari pengawasan Tuhan. Allahus samad, kita tergantung pada Tuhan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa, tidak ada yang menyamai Tuhan itu. Oleh karena itu, ya nggak perlu cari Tuhan, karena Tuhan ada. Tuhan itu mau melihat apa yang kita lakukan. Tuhan melihat. Jadi tidak perlu kemudian kita mencari mana Tuhan itu. Enggak. Dengan adanya kita, bukti adanya Tuhan. Karena kita ini adalah bukti jejak Tuhan. Apa bukti Tuhan itu ada? Adanya kita. Karena mustahil sesuatu yang ada diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Meskipun pencipta itu kita tidak lihat, tetapi dia wajib ada. Nah inilah yang ada di Islam. Bahwasanya Allah pencipta langit dan bumi itu maha melihat, sedangkan kita tidak maha melihat, sehingga kita tidak mampu melihat hal-hal yang gaib. Rasa manis aja kita tidak bisa lihat. Rasa kecut, rasa sakit tidak bisa kita lihat, hanya bisa kita rasakan. Maka dengan adanya siang dan malam, turunnya hujan, bertumbuhnya kemudian tumbuh-tumbuhan, berbuahnya kemudian pokok-pokok yang ada, pohon-pohon yang ada, bukti bahwa penjaga alam semesta itu ada. Itulah yang disebut Sang Khalik, Rabbus samawati wal ard. Demikian. Cakaruk di Indonesia. Ya, makasih Bang Juma. Iya, sama-sama. Cukup paham sih. Memang Alhamdulillah. angin tidak dapat dilihat tapi dapat dirasakan. Iya. Ya, mungkin Gimana? itu saja sih Puas pertanyaan. Mbak Grace? Iya, puas dengan jawabannya. Dan memang saya sudah memang tahu jawabannya itu, cuman kan Grace mau mendengarkan dari Bang Juma lebih detailnya itu seperti apa. Tapi contoh yang cuman Grace bisa dapat itu kemarin seperti angin tadi, perumpamaan angin. Angin cuman dapat dirasakan tapi tidak dapat dilihat. Gitu. Iya. Ya, terima kasih Saya mau Bang bertanya Juma, ke ya, Pak. Gurunda, boleh? Satu aja Gurunda. Boleh. Ini Mbak Grace ini kan lagi belajar ke Islam, tapi dia belum sepenuhnya memeluk Islam. Kalau misalkan ya, tapi nauzubillah min dzalik, Mbak Grace tidak ada umur lagi, tidak sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat, status Mbak Grace ini gimana Gurunda? Beliau dihukumi sebagai orang yang berilmu, orang yang sedang belajar berjihad menuju kepada kebenaran. Kalau murni dia ikhlas belajar gitu ya. Artinya cahaya hidayah itu sudah ada. Tanpa mengucapkan seperti itu. Ya, karena Anda sudah meyakini bahwa pencipta langit dan bumi itu satu,
dan kebenaran mutlak absolut pasti ada, sehingga menghantarkan Anda untuk belajar tentang Islam. Seperti itu. Banyak ya, seperti yang tadi Iblis dengar lagi, itu yang baru mualaf itu kayak bayi baru lahir tanpa dosa gitu kan. Ini baru dengar lagi kan, kalau belajar lagi posisinya belajar kayak gini dan udah percaya gitu ya kan, tanpa menyebutkan itu, udah bisa sebaik itu Tuhannya. Iya, karena sudah ada prasangka positif terhadap pencipta langit dan bumi, menggugurkan item-item kefasikan, kemusyrikan. Ada orang yang paham itu salah, tapi tak mau belajar. Ada. Ibarat hadiah. Iya. Banyak gift-nya dari Tuhannya. Ya itu dia makanya. Dan adalah hak prerogatif setiap hamba Allah, setiap manusia untuk mendapatkan hidayah. Karena di alam ruh memang kita sudah mengakui bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya pencipta. Kita sudah mengakui. Apakah engkau bersaksi bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Ya, aku bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Kami bersaksi engkau adalah pencipta kami. Itu di alam roh. Jadi kenapa kemudian kita lupa tentang janji kita kepada Allah? Karena kita dibungkus oleh biologis. Kalau jasad sudah terlepas dari roh, maka semua rahasia-rahasia alam roh akan kita ketahui. Karena kita sudah kembali kepada alam roh. Qalu bala syahidna. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu di alam roh. Ketika kita masuk ke alam bumi ini, kita dibungkus oleh jasad. Jasad membutuhkan kemudian hal-hal yang bersifat biologis, yang kemudian syarat dengan nafsu. Kira-kira lapar enggak orang yang mati itu? Enggak. Lapar enggak roh? Enggak. Kenapa? Karena tak ada keterikatan antara jasad dan roh. Nah ini yang saya ingin katakan, bahwasanya setiap insan, anak Adam, di hadapan Tuhan pada masa eksistensi sebagai makhluk biologis, itu sudah bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Lalu dicipta dia, masuk ke alam bumi ini, diuji. Benarkah ucapannya ketika di alam ruh, dia ingat atau tidak? Nah, sama seperti orang ujian. Ketika kita belum masuk ke kelas ujian, segala macam materi jawaban, soal jawaban itu kita tahu. 1 tambah 1 tambah 1 kali 2 tambah 3 tambah 5, kita tahu. Apa yang dimaksud dengan ekosistem, apa yang dimaksud dengan fotosintetis, apa yang dan seterusnya. Kita tahu itu sebelum masuk ujian. Oh, hafal kita. Hafal. Semua jawaban, rumus-rumus kita hafal. Begitu masuk di meja ujian, apa yang terjadi? Ini kan sudah kupelajari, tapi apa ya jawabannya? Aku lupa gitu loh. Lupa dan seterusnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita sedang diuji. Begitu lonceng berbunyi, tanda selesai ujian keluar, barulah kita tersadar, tepuk jidat. Oh iya ya, aku jadi ingat jawabannya itu ini, jawabannya itu ini. Kenapa? Karena kita sudah bukan lagi di zona ujian. Begitulah alam ruh, begitulah ruh kita ini. Begitu masuk ke tubuh, kita lupa akan dari mana kita berasal. Seperti apa dulu kita di alam ruh. Begitu keluar,
berpisah dengan jasad, baru tersadarkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya dikatakan matinya orang yang beriman itu adalah ibarat bangunnya dia dari tidur. Dia bangun dari tidur. Sorry. Hidupnya orang-orang yang kafir itu seibarat tidur, nanti dia terbangun pada saat dia mati. Jadi ketika dia jasadnya sudah berpisah dengan ruh, baru dia tersadar. Waduh, kenapa waktu di bumi saya nyembahnya ke ini, bukan kepada Allah Tuhanku. Jadi semua kita ketika lepas dari ruh, keyakinannya cuma satu, la ilaha illallah. Karena tak ada lagi jasad yang mempengaruhi kita. Gak ada lagi jasad. Semuanya sudah kembali dalam bentuk roh. Nah, berbeda ketika kita mau masuk ke dalam surga atau neraka, jasad dan ruh kembali disatukan, lalu dibangkitkan untuk dihakimi oleh Allah. Saya kira begitu Cakaruduni Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pada subuh hari ini bisa menjadi edukasi ilmu yang bermanfaat, terkhusus kepada saya sendiri. Demikian para sahabat, Indonesia sudah mengantuk. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin. Amin. Amin ya Allah. Semoga Mbak Grace bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan. Mantap penjelasan hari ini lumayan mantap Bang Juma. Terima kasih Bang Juma. Sama-sama. Tapi jujur saja Bang. Iya. Sekarang yang ada di depan saya ini bagaimana menghadapi keluarga saya. Cara saya menghadapi keluarga saya. Itu tantangan berat bagi saya. Ya itu sih memang keluhan-keluhan teman-teman. Banyak keluarga betul. Apalagi karena saya kan anak gadis pertama, gimana menghadapi keluarga itu? Pasti bakalan banyak pertanyaan dan pasti murka lah gitu kan. Grace saja udah ngebayangin bagaimana reaksi mereka. Itulah. Dari mana? Dari Grace Katolik, Protestan? Kristen Protestan. Iya. Jadi kalau seibarat agama itu adalah kendaraan, dan di atas kendaraan itu kita bersama dengan keluarga kita, dan kita tahu bahwa kendaraan ini kita berpikir melaju menuju kepada keselamatan. Tapi ternyata di antara kita yang ada di atas kendaraan ini sadar bahwa sebenarnya ini bukan kepada keselamatan ujungnya, tetapi jatuh ke jurang yang dalam. Maka orang yang sehat akalnya akan senantiasa begitu tahu bahwa itu jatuhnya ke jurang, loncat dari kendaraan itu untuk meminta pertolongan, kemudian mengambil kendaraan yang lain atau menyetir kendaraan itu agar kendaraan itu stop atau berbalik arah atau membelokkan arah perjalanan supaya keluarga atau penumpang yang lain yang tidak masuk ke dalam jurang, apapun risikonya, termasuk loncat dari mobil yang sedang melaju kencang demi untuk menyelamatkan orang-orang yang kita cintai, itu pun rela kita lakukan. Nah, tapi kalau kita tidak berani mengambil resiko, artinya kita rela sama-sama jatuh atau tabrak pada jurang yang dalam. Seibarat kita ada di dalam kegelapan bersama dengan keluarga, tapi kita tahu caranya kemudian supaya keluarga kita ini mendapatkan setitik cahaya, yaitu berlari ke tempat yang lain, mengambil sumber cahaya, mendapatkan cahaya, lalu kembali ke keluarga menjadi penerang. Bisa jadi cahaya itu ditolak, tetapi inilah perjuangan kasih sayang. Daripada kita hidup dalam kegelapan bersama-sama, padahal kita tahu caranya mengambil cahaya, kita biarkan diri kita dalam kegelapan. Resiko pasti ada. Segala sesuatu yang kita perjuangkan, segala sesuatu, apalagi ini berbicara mengenai akidah,
Pasti ada. Cuman permasalahannya adalah detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun mengantarkan kita kepada ujung kehidupan. Itu udah pasti tuh. Kalau calon gubernur belum tentu jadi gubernur. Calon presiden belum tentu. Tapi yang dikatakan calon mayat, Islam kah dia, Kristen kah dia, pasti akan menjadi mayat. Apa yang akan kita bawa kembali ke hadapan Allah? Ketakutan terhadap duniawi kah? Atau ketakutan terhadap dahsyatnya kemudian pembalasan kepada orang-orang yang ingkar kepada penciptanya? Saya banyak menghadapi orang-orang yang ingin mu'alaf, yang kemudian menghadapi masalah seperti ini, takut akan keluarganya. Tapi alhamdulillah ada juga yang berani ngambil risiko, dibenci, dimusuhi, bla bla dan seterusnya. Tapi setelah dimusuhi, dibenci, justru keluarganya itu diam-diam belajar dan diam-diam jatuh cinta. Lalu terang-terangan memanggil anaknya, sembunyi-sembunyi berbicara, apa sih yang membuat engkau itu masuk Islam, memilih Islam? Padahal sebenarnya dia itu ingin meyakinkan dirinya. Dia bertanya seakan-akan marah, tapi dia ingin meyakinkan dirinya. Apakah ini akhirnya apa? Aku mengalah anakku, aku ikut samamu. Contoh, kita kenal Olan, bagaimana Olan mati-matian kemudian berjuang supaya adiknya ini kembali ke Islam. Habiskan uang ratusan juta, menyewa pastor pendeta untuk menghadapi Bang Suma. Apa endingnya? Alhamdulillah, beliau justru jatuh cinta ke Islam dan akhirnya syahadat. Artinya adiknya Yoga berhasil loncat dari kendaraan itu, lalu memanggil bantuan. Setelah bantuan datang, tertolonglah kakaknya ini. Bisa jadi orang tuanya ikut, bisa jadi saudara-saudara yang lain ikut. Minimal dia sudah menjadi cahaya dalam rumah tangganya. Saya kira begitu, karena Indonesia sudah mengantuk. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat. Silakan saudara Grace, renungkan lagi, istirahat, karena memang tidak mudah mengambil risiko itu. Tapi paling tidak Anda sudah meneguhkan hati, kebenaran itu pasti ada dan kebenaran itu pasti menang. Itu aja. Silakan. Ya, Bang Suma. Itulah, cuman itu aja satu-satunya menghadapi keluarga itu. Termasuk Dinda Nora juga, kalau nggak salah beliau tadinya orang tuanya melawan, tapi kalau nggak salah orang tuanya justru mulai mualaf. Iya, tapi berat mungkin ya di Grace. Iya, berat. Iya, betul. Ditambah kan bapak itu kayak gimana ya, dia pemimpinnya di tokohnya bagian gereja gitu kan, jadi aduh berat dari itu masih mending Mbak, kalau jemaat biasa gitu. Itu masih mending Mbak, kalau pendeta yang mualaf gimana? Kalau pendeta yang mualaf, betul, lebih tanda tanya besar jemaat. Iya. Ya udah, cukup sampai di sini lah Bang Juma. Enggak dulu Mbak Grace, intinya adalah tidak ada paksaan dalam memeluk Islam. Ya. Islam itu hanya disampaikan. Orang yang berakal ya menerima. Orang yang tidak mau menerima berarti bukan berarti tidak berakal, tapi sombong, kadang-kadang begitu. Terus ya Mbak tadi mengatakan risikonya berat. Ya memang banyak, tapi tadinya benci menjadi cinta, banyak kok yang kayak begitu. Allah Subhanahu wa taala Maha membolak-balik hati seseorang. Jadi segera, hidup ini cuma sekali. Semoga Mbak Grace mendapat hidayah, itu doa kami. Amin. Ya, terima kasih buat semuanya. Terima kasih juga buat ilmunya, pencerahannya dari tadi apa ya sampai sekarang, sampai pada bosan noten juga yang dari bawah, yang lain-lainnya juga dapat bosan banyak kali pertanyaannya, tapi nggak malah nggak syahadat gitu kan. Anda bisa, entar dulu Mbak Grace, Mbak Grace, Anda mau mendengarkan kisah Adik Peri yang pakai nama saya juga nih, sahabat
Andis Lebes nih. Beliau juga mualaf, bagaimana kisahnya waktu dia memeluk Islam. Ketabok sama orang tuanya apa seperti apa? Silakan kalau mau berbagi sama Gresper. Iya. Iya Kak Gres, dalam kenal Kak Gres. Iya sebenarnya yang disampaikan Bang Andi tadi benar Kak Gres. Bahwasanya kan kita hidup itu kan satu kali. Jadi itu ketika kita meninggal kan kita sudah nggak punya kesempatan untuk mengambil hidayah. Kecil suaranya. Oh iya. Ini dengar nggak Kak Gres ya? Jauh. Jadi itu gini Kak Gres. Bahkan Al-Quran itu mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau meninggal itu melainkan dalam keadaan Islam. Kurang, kecil. Ketika kita masih, ketika aku kan dulu dari Katolik Kak Gres, aku dari Katolik, kebetulan aku tuh sekolah frater di NTT, Seminari Hokeng. Cuman ketika aku memeluk Islam, itu aku tuh diusir sama keluarga Kak Gres, diusir. Aku lari ke Jakarta dan lebih memilih hidup itu untuk sendiri. Nah, memang ujian itu berat Kak Gres. Ujian memang itu berat, tetapi ujian itu bukan berarti Allah itu benci sama kita. Tapi Allah itu sayang. Bahkan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa usaha laha maktasabat wa laiha maktasabat. Allah itu memberikan ujian itu karena Allah ingin lihat sampai di mana kecintaan kita kepada Allah gitu. Bahkan saya sendiri diusir Kak Gres, diusir sehingga saya tuh waktu itu pertama kali saya datang ke Jakarta itu saya memilih gelas gitu, saya pilihin gelas-gelas di jalanan, botol-botol di jalanan. Untuk apa? Untuk saya itu keberlangsungan kehidupan saya. Nah dari situ pada intinya tuh kita jangan putus asa gitu loh untuk menjalani kehidupan ini. Karena apa? Karena kata Allah mengatakan ala inna nasrullah qarib. Allah itu, pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Janganlah kita putus asa gitu. Nah kebetulan tadi kan Bang Handi juga mengatakan bahwasanya selagi kita masih hidup gitu Kak Gres, kita nggak tahu kapan kita meninggal. Bisa jadi ketika kita turun dari Komal sini, di mana kita kan Bang Zuma tadi sudah menyampaikan sekian, hampir 1 jam itu, dan kita nggak tahu. Karena apa? Karena kata Allah dikatakan bahwasanya setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati Kak Gres. Dan kita nggak tahu kapan kematian itu datang kepada kita. Nah mumpung kita masih hidup itu Kak Gres, kita masih Allah kasih kita nafas. Jadi pesan saya adalah intinya jangan pernah kita takut Kak Gres ketika kita memutuskan dan kita sudah mendapatkan hidayah itu sendiri. Karena apa? Karena ketika kita meninggal kata Allah dalam surah Al-Hijr ayat kedua, Rabbama ya wadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ketika kita meninggal nanti kita akan menyesal. Makanya kata Allah, orang-orang yang menyesal ketika dia meninggal tapi dia belum memilih daripada Islam itu sendiri. Itu Kak Gis, ini itu saja yang dapat aku sampaikan. Jadi kebetulan tadi Bang Zuma juga sudah menyampaikan panjang lebar dan kita nggak tahu kapan kematian itu datang kepada kita. Intinya coba kita pikirkan itu baik-baik. Itu saja mungkin Kak Gis. Oke. Surat Tur kurang jelas. Betul saya punya tuh. Ya udah sekarang itu. Giliran Mbak Nora lagi deh. Mbak Nora berkisah. Bisa. Mbak Nora bangun. Mbak Nora. Udah enggak ada. Mbak Nora. Atau Kang Dito juga mualaf. Kang Dito silakan. Insyaallah. Siap. Assalamualaikum Gurunda, semuanya saudara-saudara muslim. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam Mbak Gris tadi menyimak. Ini sudah mengimani kebenaran Allah Azza wa Jalla. Namun masih ada ketakutan menghadapi nanti kalau masuk Islam ini kenapa gitu ya. Kalau saya saat ini posisi orang tua ya, mama masih Katolik, adik juga masih Katolik. 25 tahun saya sebagai muslim dan dekat dengan paman yang waktu itu mengajari saya tentang Islam. Dan alhamdulillah
keilmuan saya berdasar dari perbandingan agama, memperdalam ilmu-ilmu Islam dan tidak meninggalkan kristologi terkait perbandingan agama tadi yang disampaikan oleh Guru Bang Zuma, Masya Allah. Saya dari awal tadi kajian ma'rifat itu ya, bagaimana Allah itu sedekat daripada urat nadi kita gitu kan. Dalam hati saya itu hanya istighfar, astagfirullahaladzim. Namun poinnya adalah bagaimana ingat iblis itu tidak akan berhentinya menggoda kita manusia. Itu poinnya. Saat ini mungkin karena banyak cahaya kebenaran Islam, Saudari Grace faham. Ini semuanya daging semua, ilmunya ilmu rohani semua. Bukan dari akal-akalan, tetapi ini dari dalil. Bahwa Al-Quranul Karim dari Allah yang maha mengetahui. Segala kisah tadi itu, Masya Allah. Dari mana kita orang Islam, bahkan Nabi Muhammad itu tahu di zaman sebelumnya. Ini kebenaran Al-Quran. Nah, kalau poinnya di dalam Al-Quran itu hanya menjelaskan dari awal sampai akhir adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Para nabi sebelum Nabi Muhammad mengajarkan tauhid juga. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka hak itu kebenaran. Kalau batil, ya pasti yang memprakarsai adalah setan atau iblis. Kapan setan atau iblis itu menggoda manusia? Pada saat manusia itu lalai. Contoh, kelalaian manusia. Nguap sudah berapa kali? Nguap yang udah kerasa ngantuk nguap. Itu setan bisa masuk. Jadi kalau sudah kebenaran sudah ada tentang takut selain Allah, itu juga masih syirik. Apalagi kalau takut sama orang tua yang sudah jelas orang tua itu tersesat, ya. Itu nanti di akhirat nanti ada satu kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam satu kisah dengan saudara Bani Israel. Hanya karena lisannya dia mengantarkan dia ke neraka. Ini sahih. Contoh, ada kisah yang saya mau bahas. Ada orang yang sangat kaya raya, beriman, Islam, hanya karena lisannya mengatakan takut selain Allah, itu dia diletakkan di neraka. Nah, ceritanya mungkin agak sedikit sambil bergurau ya. Karena ternyata manusia ini, orang ini ya, fulan ini kaya raya, rajin sedekah, hartanya mungkin 7 turunan gak akan habis, istrinya 1, anaknya banyak. Begitu meninggal, sudah pasti husnul khotimah. Pada saat ditanya oleh malaikat, marrobuka, manabiyuka, mandinuka, lolos semua. Pada saat sudah ditetapkan mau untuk ini calon surga, ditanya lagi sama malaikat, ya fulan, kenapa kau sudah kaya, pahalamu banyak, sedekahmu banyak? Terus ditanya lagi, kenapa istrimu 1? Ya malaikat, saya takut sama istri saya. Sini dulu, minggir dulu. Ini kamu harus dibersihkan dulu. Nah, seperti itu. Jadi, Saudara Grace, kalau kita masih takut kepada makhluk, ya, maka keimanan kita kepada la ilaha illallah itu masih dipertimbangkan. Itu saja dari saya, Bang Handi. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Demikian diskusi ini saya sajikan. Semoga bermanfaat dan menginspiratif kehidupan kita untuk tetap berada di dalam kebaikan, kebenaran, cahaya petunjuk Allah yang di atas cahaya segala-galanya, yang menuntun kita, pengabdian kita di dalam kehidupan ini untuk berpegang teguh kepada tali petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas segala perhatian dan dukungannya, saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan
Dan sampai berjumpa kembali di diskusi selanjutnya yang saya sajikan. Dan saya sudahi diskusi ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.